Oke, Kang Farhan. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baiklah, pada pertemuan hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui daring pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, diskusi kita pada hari ini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama presentasi oleh kelompok 3, lalu selanjutnya tanya jawab yang akan dilakukan oleh kelompok 5 ya, dan selanjutnya adalah analisis oleh kelompok 4. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita persilahkan kepada kelompok 3 sebagai pemateri, yaitu di sini ada Teh Yulistia, Teh Fitri, dan Kang Farhan. Dengan waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Yulistia Hamadidewi, kemudian ada Fitri Yulianti dan Kang Farhan Faturrahman, di mana temanya adalah Health and Clinical Perspective on Creativity. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gangguan afektif, di mana mengacu pada emosionalitas dan gangguan afektif termasuk depresi dan gangguan bipolar. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati, di mana depresi merupakan suatu masalah adanya prediksi bunuh diri. Jadi di sini depresi ada waktu-waktu bila parah kemungkinan akan mengakibatkan bunuh diri. Contohnya saja dalam suasana hati, ada seorang penulis yang menulis 1000 halaman dalam tulisannya atau dalam ciptaan karangan bukunya tersebut. Jika suasana hatinya tersebut terganggu, maka yang tadinya 1000 halaman tersebut bisa jadi berkurang menjadi 1999 halaman. Tapi jika moodnya atau suasana hatinya sedang senang, dia akan melakukan hal tersebut dengan kondisi yang baik. Kemudian bisa depresi atau gangguan psikologis diatasi dengan adanya kesibukan. Jadi depresi atau gangguan suasana hati ini bisa dilakukan dengan adanya melakukan suatu kesibukan yang akan membuat seseorang melupakan hal-hal yang membuat ia mengalami depresi atau gangguan suasana hati. Selanjutnya, Kang. Kemudian pengaruh suasana hati mood dalam pemecahan masalah secara kreatif. Ternyata baik suasana hati negatif ataupun suasana hati positif dapat memfasilitasi pemecahan masalah secara kreatif. Tetapi itu sangat bergantung pada tugas yang ada. Beberapa tugas mendapatkan suatu manfaat dari suasana hati yang negatif dan beberapa dari suasana hati yang positif. Contohnya, jika suasana hati seseorang tersebut negatif atau positif, misalkan orang mengalami suasana hati yang negatif, dia cenderung untuk melakukan sesuatu untuk mencapai halnya itu, di mana dari suasana hati negatif tersebut dia bisa melebihi suasana hati yang positif karena dia ingin mencapai sesuatu yang lebih daripada hal yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan suasana hati yang positif. Kemudian ada juga penyakit alexitemia atau emosi rendah, yaitu keinginan untuk mengeksplorasikan emosi. Jadi contohnya di mana suasana hati ini sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya, Kang. Delay teh, maaf. Iya, ya, Kang. Saya lanjutkan saja, bahwasanya di sini saya lanjutkan lagi, kemudian ada kreativitas emosional.
yakni kemampuan seseorang untuk merasakan dan mengekspresikan emosi secara jujur dengan cara yang unik dan efektif dalam memenuhi tuntutan situasi intra dan antar pribadi. Kreativitas emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjadi kreatif dalam domain emosional. Contohnya di sini, kreativitas emosional dan kreativitas kognitif itu saling berketerkaitan, di mana seseorang dalam melakukan suatu kreativitas, di mana proses kognitifnya berpikir secara irasional akan membantu seseorang itu dalam berpikir kreatif dan mempengaruhi kreativitas emosional tersebut. Kemudian bunuh diri. Depresi tidak lebih dari melemahkan, bahkan bisa berakibat fatal, di mana bukan hal membunuh orang, tetapi ada hubungan yang tidak menguntungkan, bahwa bunuh diri lebih mungkin terjadi ketika orang mengalami depresi daripada ketika mereka tidak mengalami depresi. Psikologi melihat depresi sebagai prediktor bunuh diri. Contohnya aja yang sering kita alami, banyak sekali individu yang membiasakan mengatakan saya ingin bunuh diri gitu, tapi dia tidak tahu itu hanya ucapan saja yang dia katakan, tapi tidak benar-benar dilakukan. Nah, jadi tanpa kita sadari seseorang juga mengalami hal tersebut gitu. Kemudian orang yang bunuh diri cenderung memecahkan masalah dengan solusi kurang fleksibel dan cenderung mencari solusi dari orang lain. Dan jika seseorang yang memiliki pengharapan terhadap seseorang atau orang yang di sekeliling dia dalam menghadapi suatu masalah, jika ia meminta orang tersebut menyelesaikannya ataupun dirinya dan tidak berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dirinya, kemungkinan bunuh diri tersebut dapat menjadi pemicu awal tersebut. Kemudian selanjutnya, Kang. Saya lanjut saja. Dan juga penelitian mengenai aktualisasi dan ekspresi di efisiensi sistem kekebalan tubuh. Penjelasan mengenai umur panjang terkadang menjelaskan terkait diri individu. Beberapa orang mungkin melakukannya dengan cepat mengenai bunuh diri, di mana sadar atau tidaknya individu melakukannya perlahan-lahan dengan menyabotase kesehatan mereka yang jumlahnya hampir sama, setidaknya dalam jangka panjang. Jadi di sini saya ambil kesimpulan saja seperti seseorang yang sudah bekerja dari sejak usianya muda, di mana dia terbiasa dengan melakukan berpikir dan mengalami suatu tekanan yang menyebabkan dia berpikir secara berkepanjangan, dan itu juga menyebabkan seseorang tuh tanpa tidak disadarinya perlahan-lahan menyabotase kesehatan mereka sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi tidak mengalami kemungkinan bahwasannya tidak mungkin, tidak semua orang yang seperti itu, bahkan ada juga seseorang yang memang bekerja dari muda ataupun seorang penulis atau sesuatu gitu, karya ilmiah atau dan lain sebagainya juga mengalami hidup yang sehat. Hal tersebut tergantung oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya tersebut. Contohnya yang salah adalah gaya hidupnya. Misalkan seseorang penulis, dia biasa mengarang sesuatu karya ilmiah gitu. Jadi dia menulis tersebut di mana dia otomatis melakukannya dengan lingkungan sekitarnya atau sambil dia minum atau dia sambil dia merokok, dan otomatis hal tersebut juga mempengaruhi kesehatan dari individu tersebut. Jadi bahwasanya efisiensi sistem kekebalan tubuh ini tidak tergantung dari hal tersebut, tetapi ada juga faktor-faktor tertentunya. Kemudian di sini ekspresi diri dan kesehatan. Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan adalah menemukan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Hal ini tersirat oleh penelitian tentang keterbukaan dan sistem kekebalan, dan juga penelitian tentang aktualisasi diri. Hubungan ekspresi diri dan kesehatan juga cocok dengan penelitian di luar literatur kreativitas. Misalkan di sini, seorang penulis tersebut mengekspresikan dirinya, kemampuan dirinya untuk berekspresi atau menciptakan hal-hal yang baru, di mana suatu lingkungan yang membuat dia menjadi mudah berkonsentrasi atau menciptakan hal-hal yang baik. Karena di sini juga berpengaruh juga adanya lingkungan sosial dan juga di mana tempat individu tersebut berada. Karena dalam melakukan suatu kreativitas tersebut juga berdasarkan dengan pengalaman
yang ada pada individu tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang tidak terlihat tidak kreativitas itu tidak memiliki kreativitas, tergantung pada individu tersebut. Mungkin dia memiliki caranya tersendiri dalam mengekspresikan dirinya dengan hal-hal dan gaya belajar atau gaya tangkapnya sendiri. Selanjutnya kepada Teh Fitri, saya persilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan stres. Nah, dapat kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki permasalahannya, dan di sini masalah itu memang harus untuk diselesaikan. Nah, apabila seseorang ini tidak menyelesaikan permasalahan, maka akan timbul sebuah permasalahan yang lain, yaitu stres gitu. Nah, stres dialami seseorang itu akan mengubah cara kerja sistem kekebalan tubuh. Nah, permasalahan lain itu nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, stres sendiri itu didefinisikan sebagai kegagalan kita dalam beradaptasi atau mengatasi permasalahan. Nah, kemudian stres sendiri itu juga sering dikaitkan dengan potensi kreativitas kita, di mana di sini menurut Scott menyatakan bahwa kreativitas itu berkaitan dengan stres, dan individu yang kreatif akan lebih banyak mengalami stres daripada yang lain. Dan stres di sini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif, yaitu berupa peningkatan kreativitas dan memicu pengembangan diri selama stres yang dialami itu masih dalam kapasitas individu. Dan stres sendiri itu masih dibutuhkan untuk pengembangan diri kita. Nah, next kan. Nah, selanjutnya yaitu anxiety atau kecemasan, di mana kecemasan ini terjadi ketika menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam kehidupan kita. Nah, kecemasan sendiri itu merupakan situasi yang sangat menekan dalam hidup seorang dan berlangsung hanya sebentar. Kemudian anxiety ini dapat berupa bentuk pikiran di mana kita takut, gugup, berkeringat, tegang, atau ungkapan perilaku seperti menghindari diri atau suatu situasi gitu. Nah, kemudian anxiety sendiri itu banyak orang yang tidak sadar akan gagasan-gagasan kreatif yang dimiliki karena aspirasinya dihalangi oleh kecemasan sebelum gagasan-gagasan itu sampai kepada tingkat kesadaran. Nah, di sini Carlson mengungkapkan bahwa dia menemukan bahwa dalam penelitiannya bahwa individu yang lebih kreatif dalam kelompok partisipan penelitiannya itu memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada individu yang kurang kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Nah, dapat kita ketahui bahwa banyak juga seniman atau musisi yang menganggap bahwa penggunaan narkoba, maksudnya penyalahgunaan alkohol maupun penyalahgunaan narkoba ini tuh menjadi sumber untuk ia berekspresi, yaitu berkreativitas. Namun pada kenyataannya alkohol ini tidak demikian, bahwa alkohol itu tidak membebaskan pemikiran kita dan tidak dapat meningkatkan kreativitas. Dan berpikir saat mabuk itu sebenarnya memang lebih orisinal, tapi mungkin juga tidak realistis dan tidak bermanfaat. Di mana kita ketahui bahwa sebuah kreativitas itu juga harus realistis dan harus mempunyai manfaat. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan alkohol dan penyalahgunaan narkoba itu pemikiran dan kreativitas kita itu tidak realistis dan tidak bermanfaat. Nah, selain itu juga alkohol dan penyalahgunaan narkoba itu juga berpengaruh pada kesehatan kita, di mana juga akan merusak jaringan otak, dapat menjadi
dan itu dapat terjadi secara permanen gitu. Nah, jika kondisi ini terjadi, kemudian akan menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian baik dan buruk, maupun belajar karena terganggunya daya ingat dan gangguan jiwa tertentu bisa terjadi juga gitu. Nah, selanjutnya ada proses primer dan sekunder. Nah, proses primer dan sekunder itu merupakan pertama, kita ketahui bahwa kreativitas itu dapat dipahami sebagai bentuk khusus interaksi antara proses primer dan proses sekunder. Nah, proses primer sendiri itu bersifat asosiatif dan tanpa hambatan, sedangkan proses maksudnya proses primer itu bersifat impulsif ya, libidinal dan bebas dari sensor. Kemudian proses sekunder itu sebaliknya adalah realistis, praktis, dan berorientasi pada kenyataan. Nah, dapat kita ketahui bahwa konsep Freud itu juga digunakan dalam kreativitas, di mana psikoanalisis itu merupakan alat yang baik dan fleksibel dalam memahami fenomena kreativitas yang cukup kompleks. Untuk itu, kreativitas dapat dipahami sebagai bentuk khusus interaksi antara berpikir proses primer dan proses sekunder, sehingga pemikiran yang tidak logis dan fantastik dari proses berpikir primer yang oleh proses berpikir sekunder dibentuk ke dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Secara umum, psikoanalisis itu perilaku kreativitas dipandu oleh proses internal yang sadar. Oke, next, Kang. Nah, di sini ada psikosis maupun psikotik. Dapat kita ketahui bahwa psikosis itu merupakan gangguan jiwa yang ditandai oleh gangguan menilai realitas. Jadi pada psikosis ini, orang yang menderita psikosis maupun psikotik ini, ia tidak mampu untuk menilai realitas. Seperti contohnya itu skizofrenia dan bipolar. Nah, di mana di sini itu ditandai maupun halusinasi maupun waham gitu. Nah, kemudian orang yang mengalami psikotik itu memiliki ide atau pemikiran orisinal. Namun, ide atau pemikiran orisinal tersebut hanya pada proses primer dan tidak pada proses sekunder karena terputus dengan keyakinan. Kita ketahui bahwa orang-orang dengan gangguan mental disorder, yaitu psikosis maupun psikotik ini, itu ia tidak mampu untuk menilai realitas. Jadi ia terputus dengan kenyataan, hanya kepada ia berada pada proses primer, tapi tidak berada pada proses sekunder. Nah, psikotik memang menampilkan pemikiran yang cukup orisinal ya, tetapi sangat orisinalnya sehingga tidak realistis dan karenanya tidak kreatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Farhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi khusus. Ada pantulan suara? Iya, tadi sempat Kang, sekarang sudah. Ada, Kang. Mengganggu nggak? Soalnya ini pakai 2 perangkat. Salah satunya perlu di mute mungkin. Oke. Selanjutnya populasi khusus. Yang pertama ada ADHD. Anggapannya kita ketahui bahwa ADHD itu sering dihubungkan dengan sifat nakal, tidak mau diam, tidak bisa fokus, dan lain sebagainya. Nah, tapi di balik itu semua terdapat potensi kreatif. Dan itu terbukti dari tokoh dunia bernama Lord Byron, Sir Walter, dan Kurt Cobain. Mereka itu masing-masing seorang tokoh legenda, dari penyair, terus penulis, dan
kalau nggak salah percobaan itu penulis lagu gitu, sampai penyanyi juga pada tahun berapa ya, 800-an kalau nggak salah. Nah, mereka itu sewaktu kecilnya menderita ADHD, tapi ternyata ADHD yang mereka derita sewaktu kecil itu dianggap menyumbangkan kreativitas terbesar pada saat mereka dewasa, yang mana kreativitas itu terutama membantu meningkatkan kemampuan otak kanan mereka. Nah, ini juga mendukung tentang otak kanan yang diteliti oleh Shaw and Brown. Mereka meneliti 32 anak, yang mana setengahnya itu anak yang diduga memiliki kecenderungan ADHD dan setengahnya lagi anak normal. Nah, mereka masing-masing dua kelompok itu merupakan anak-anak yang dianggap kreatif. Dan hasil penelitiannya, mereka menemukan bahwa ini bukan tes bukan skor total dari penelitiannya gitu, tapi yang diambil dari penelitian ini yaitu pada skor tes figuralnya saja. Yang mana tes figural itu setelah saya searching di Google itu bersangkutan dengan otak kanan. Ya, ditemukan bahwa anak-anak yang memiliki kecenderungan ADHD itu memiliki tes figural yang lebih tinggi itu daripada anak-anak kreatif yang tidak memiliki kecenderungan ADHD. Dan semua anak-anak itu memiliki skor IQ yang ya paling kecil 115. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Hilly yang meneliti 67 anak berusia sekitar antara 10 sampai 12 tahun menggunakan PTCT dan tes wawasan. Nah, hasil dari penelitiannya bahwa yang tadi kan hanya fokus pada tes figural saja. Nah, kalau ini skor total, bahwasannya dari skor totalnya itu anak yang memiliki kecenderungan ADHD dan anak yang tidak memiliki kecenderungan ADHD itu hasilnya itu sama gitu, nggak berbeda gitu. Sehingga jadi menyimpulkan bahwa anak-anak ADHD mungkin tidak lebih kreatif daripada anak-anak tanpa kecenderungan ADHD. Nah, penelitian kedua dilakukan juga oleh Hilly yang meneliti 89 anak berusia sama 10 sampai 12 tahun. Nah, ada 4 kriteria ini. Ada 29 anak ADHD tapi tidak memiliki bakat kreatif. Terus ada 12 anak ADHD tapi memiliki bakat kreatif. Dan ada 18 anak kreatif tapi tidak memiliki kecenderungan ADHD, dan sisanya 30 peserta kontrol. Nah, dari hasil itu didapat bahwa ternyata 40% dari 12 anak yang ADHD ini, yang ADHD dan memiliki bakat kreatif itu 40%-nya gejala ADHD itu meningkat. Terus 18 anak yang diduga tidak memiliki ADHD tapi berbakat kreatif, ternyata setelah diteliti itu ditemukan memiliki gejala ADHD hanya 40% saja. Dan ini mendukung gagasan bahwa mungkin saja beberapa anak kreatif itu memiliki kecenderungan ADHD dan beberapa anak kreatif itu tidak memiliki kecenderungan ADHD. Oke, selanjutnya gangguan fisik. Nah, dari Ludwig, John Lennon, Helen Keller, George Norman, Seward, Woodrow, dan mungkin Albert Einstein masing-masing menderita disleksia. Nah, terus Ludwig juga mengumpulkan gagasan bahwasanya gangguan masalah bicara, visual, atau cacat fisik ternyata dapat memotivasi individu tertentu, dan beberapa mungkin mencoba untuk mengimbanginya dengan menggunakan karya kreatif. Nah, ini saya tidak menemukan penelitiannya, dan di bab ini juga ternyata tidak ada penelitiannya gitu. Ya, mungkin sebagai contoh nyatanya, saya punya teman nih. Ini benar ya, saya punya teman kenalannya banyak, maksudnya
kenalan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan gitu secara fisik, dan teman juga banyak. Saya penasaran ya, karena masing-masing dari mereka itu kayak apa ya, punya kemampuan yang hebat gitu dalam bidangnya masing-masing. Nah, saya penasaran loh motivasi mereka itu apa, karena kalau dari sudut pandang orang ngomong kayaknya mereka itu kayak kesulitan banget gitu, tapi nyatanya enggak. Saya coba tanya tentang motivasi mereka, dan mereka itu menjawabnya tuh kayak, Han, lo nggak bakal paham, yang ginian itu hanya kaum kita yang paham. Jadi dia tuh sambil menjelaskan, jadi ternyata begini, mereka itu emang dari kecil itu sebenarnya emang mereka tidak dibesarkan dalam lingkungan yang apa ya, yang biasa membuli, enggak. Mereka itu lingkungannya normal, kasih sayang dari orang tua dan teman-teman lingkungan sekitar ada. Namun mereka itu kayak tiap ada orang yang melihat mereka itu, dia akan selalu beranggapan bahwa orang itu seperti apa ya, seperti menyepelekan atau bahkan kayak apa, kayak merendahkan gitu. Tapi sebenarnya itu tuh hanya ada dalam pikiran dia gitu, dan itu akan terus berlanjut sampai dia menemukan menemukan suatu kemampuan, dan kemampuan itu harus kembangkan pada sampai ada suatu titik yang kemampuan itu kayak bisa membentengi dirinya. Jadi kalau orang lain melihat tuh nggak bisa sampai tembus ke kekurangannya gitu, karena saking tingginya kemampuan, bahkan orang lain tidak sanggup untuk menilai kekurangannya gitu. Paham nggak? Jadi perasaan itu akan terus muncul sebelum dia mencapai suatu titik di mana kemampuannya itu dapat menutupi kelemahannya gitu. Jadi motivasi mereka untuk terus berkembang, untuk survive itu dalam lingkungan yang mereka anggap ekstrim, itu besar sekali. Kayak saya salut banget sama perjuangan mereka. Nah, seperti itu. Terus lanjut, kemampuan beradaptasi. Menurut Cohen, kemampuan beradaptasi adalah indikator potensi kreatif. Nah, mungkin dia berkata bahwa mau di usia berapapun, anak-anak, remaja, dewasa, atau yang tua, selama mereka punya kemampuan untuk beradaptasi, berarti mereka punya potensi untuk menjadi kreatif. Oke, hanya sekedar potensinya ya, potensi kreatif, bukan berarti dia akan benar-benar kreatif, punya potensi saja. Terus Wilford and Foucault juga berpendapat bahwa kemampuan beradaptasi mencerminkan fleksibilitas. Terus orang-orang kreatif itu fleksibel. Jadi kemampuan beradaptasi itu merupakan bagian dari orang kreatif, yang mana orang kreatif itu akan selalu berpikir fleksibel gitu, dalam menghadapi setiap permasalahan. Individu yang fleksibel akan memiliki alternatif dan pilihan ketika memecahkan masalah. Nah, setiap masalah yang muncul, dia nggak hanya satu pilihan gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Dia banyak alternatif untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah, fleksibel. Terus Foucault juga pendapat bahwa kreativitas tetap dianggap sebagai kapasitas yang melekat dan kemampuan alami yang dimiliki manusia. Nah, berarti jadi Foucault ini kreativitas itu merupakan kemampuan alami manusia gitu untuk bisa survive, dan ini itu sebenarnya sudah melekat dalam diri kita. Namun menegaskan lagi bahwa ini itu bersifat aktif. Maksudnya kayak iya memang ada di diri kita gitu, tapi enggak itu ujuk-ujuk datang gitu. Maksudnya enggak kita diam aja terus tiba-tiba level kreativitas kita meningkat, enggak kan, tapi kita itu merupakan proses aktif yang mana kita itu perlu untuk memupuk pengalaman, memupuk ilmu-ilmu, pengetahuan, sehingga itu memunculkan ide-ide baru. Kreativitasnya hanya memunculkan ide-ide baru yang baru atau berbeda gitu. Dan kalaupun bernilai berubah menjadi inovasi gitu kan. Oke. Selanjutnya ada aktualisasi diri. Menurut Yonge,
aktualisasi diri dan kreativitas itu saling berkaitan. Terus menurut Dam, kreativitas itu berkorelasi dengan aktualisasi diri. Pasti yang dari teman-teman sudah tahu kan aktualisasi diri itu apa. Nah, hidup kita itu yang sesuai dengan minat, potensi, dan bakat yang kita miliki. Terus kreativitas itu bukan ide atau sesuatu yang baru atau berbeda. Biasanya ide atau sesuatu yang baru yang atau berbeda aja gitu, nggak sampai bernilai, karena itu berubah menjadi sebuah inovasi gitu. Terus aktualisasi diri, kalau saya contohkan nih, kembali menjadi atlet sepak bola. Ini kan apa hubungannya aktualisasi diri dengan kreativitas? Nah, kalau saya contohkan untuk dalam sebuah atlet sepak bola, seorang atlet sepak bola nih, dia menjadi atlet itu karena cita-cita. Terus di awalnya juga memang karena hobi, dia suka kan, kalau hobi berarti dia suka. Terus dipupuk dengan latihan yang keras, dan dia juga berbakat gitu. Nah, terus apa hubungannya? Nah, hubungannya kan kreativitas itu merupakan proses aktif ya, proses aktif yang mana kita itu nggak diem aja gitu, kita harus berusaha. Nah, proses aktif ini, berusaha ini berkaitan dengan dengan usaha kita untuk mencapai aktualisasi diri. Paham kan maksudnya? Jadi salah satunya itu didapat dari usaha kita untuk mengaktualisasikan diri kita gitu. Contohnya kayak tadi kan sepak bola, atlet sepak bola itu setelah usaha yang dilalui, itu cita-cita, hobi, setelah latihan dan bakat juga, pasti itu akan memunculkan suatu kreativitas. Maksudnya dalam sepak bola itu kan pasti dia akan menemukan suatu gerakan baru gitu yang mungkin saja itu gerakan yang barunya itu ternyata belum dilakukan oleh pemain baru, oleh pemain yang lainnya, kan itu jadi sebuah kreativitas karena kan baru atau berbeda gitu. Dan kalaupun itu dipakai sama orang lain, itu menjadi sebuah inovasi gitu kan, bernilai kepada orang lain, bermakna. Ya, paham ya kan? Kalau kurang mungkin saya tanyakan di diskusi. Oke, mungkin cukup segitu. Terima kasih, kembalikan kepada moderator, mangga. Baik, terima kasih kepada Teh Yulistia, Teh Fitri, dan Kang Farhan atas pemaparan materinya, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa mengenai health and clinical ini seperti stres, anxiety, lalu pemakaian narkoba, dan lainnya, itu ternyata dapat berpengaruh kepada kreativitas. Dan individu yang memiliki kreativitas yang tinggi itu lebih cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi ternyata ya. Lalu juga ada bagian-bagian dari populasi khusus seperti ADHD, lalu juga ada gangguan bicara dan mengenai aktualisasi diri. Itu juga ternyata berkaitan dengan proses kreativitas kita sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ya untuk masuk kepada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4 mengenai analisis ya. Analisis kelompok, apakah ada yang ingin dikomentari, apakah ada yang dikritiki? Silahkan. Saya persilakan pada kelompok 4, silakan. Kelompok 4 siapa? Baik, mungkin saya dulu yang pertama ya. Ya, silakan Raffi. Ya, karena ini mau ikut sama Kang Yusuf juga. Oh, oke, silakan. Ya, ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya mungkin sedikit memberikan komentar ya, terkait hanya bersifat teknis saja karena mungkin disampaikan oleh rekan saya nantinya untuk kontennya. Yang pertama itu pada bagian latar belakang, yang dimana saya melihat bahwa latar belakang itu yang saya ketahui bahwa latar belakang itu poin pentingnya adalah apa yang melandasi kita sehingga kita penting untuk membahas tema dalam makalah ini. Sementara yang saya lihat pada bagian makalah itu hanya berisi terkait dengan manfaat kreativitas yang dibahas oleh kelompok 3 dan juga apa-apa pembahasan yang di dalamnya sehingga mungkin perlu kiranya untuk ditambahkan misalnya mengapa
materi ini perlu bagi kita, apa pentingnya. Sementara saya lihat di ini pada bagian latar belakang itu hanya berisi terkait dengan manfaat daripada kreativitas dan juga berisi tentang info-info ataupun tema-tema yang akan dibahas di setiap makalah ini. Kemudian yang kedua itu pada rumusan ini mungkin ada beberapa yang bahasa asing itu menggunakan ini ya, dicetak miring, ditulis miring aja. Kemudian ini saya lihat ada beberapa contoh kasus pada kotak 42 itu di halaman 6 ya. Ini dijelaskan tentang bagaimana penggunaan geometri fraktal. Kemudian intinya banyak penjelasan yang banyak beberapa kata misalnya menggunakan geometri fraktal. Sementara tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan geometri fraktal itu. Jadi kita cenderung bingung ketika langsung ini tanpa diketahui dulu apa pengertian dari geometri fraktal tersebut. Kemudian ini juga ya ada beberapa penggunaan huruf besarnya mungkin perlu ditinjau kembali. Penggunaan huruf besar di awal penggunaan huruf kecilnya di awal paragraf itu masih ada yang beberapa di awal paragraf menggunakan huruf kecil. Mungkin bisa dilihat di ini teman-teman di halaman 7 juga. Kemudian ini ada juga ini penggunaan kata ideasional itu belum dijelaskan. Misalnya ideasional dilihat kutipan dari Bauden, Jamison dan Scaldert menjelaskan tentang disebutkan terkait dengan ideasional, tapi belum ada penjelasan bahwa apa pengertian dari ideasional itu sendiri. Kemudian ini juga ada beberapa tipe mungkin perlu diperhatikannya di bagian ini Alexitima. Ada beberapa contoh kasus juga. Dan juga ini lagi pada kotak 44 itu saya melihat ada dijelaskan terkait dengan aterosklerosis. Itu itu cenderung tidak masih sulit dipahami ya. Mungkin bisa digunakan penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian ini juga pada halaman 17 itu dijelaskan bahwa secara khusus seorang mungkin berpikir bahwa untuk dilihat sebagai seorang penulis dia perlu menyesuaikan diri dengan stereotip dan karena itu merokok dan minuman banyak. Nah ini cenderung kalimat ini cenderung membingungkan ketika membaca karena mungkin kurang nyambung dan kurang jelas maknanya karena mungkin bisa dilihat di ini di halaman 17 di baris ketiga ya. Kemudian di halaman 25 juga itu yang menjelaskan tentang populasi dan spesial. Itu saya melihat mungkin disatukan saja satu paragraf di bagian akhirnya karena ini hanya satu kalimat saja tapi diketuk satu ketukan diketuk satu ketukan sehingga yang lebih sesuai itu biasanya di dalam bentuk paragraf, tapi ini saya lihat satu kalimat saja sehingga mungkin perlu ini disatukan jadi satu buah paragraf saja. Dan karena mengapa saya mengatakan hal tersebut karena ini juga menggambarkan bahwa ini satu ide ataupun satu pokok pembahasan, jadi lebih tepatnya digabung satu paragraf saja. Mungkin itu saja yang sempat saya ini sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Ada mungkin yang mau ditambahkan? Teman-teman, terima kasih. Silakan, terima kasih Kang Fitri. Kepada rekan-rekan dari kelompok 4, silakan yang ingin menambahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Rauda. Izin menambahkan untuk Akang Teteh, khususnya kelompok 3. Tadi saya sudah membaca, bukan tadi ya, dari kemarin. Dari kemarin saya sudah membaca makalahnya dan isinya sudah cukup bagus dan sudah termasuk lengkap juga. Hanya ada tambahan dari saya, saran, yaitu agar mudah memahami setiap topiknya, kami usulkan untuk menambahkan kata kunci di setiap topiknya, topik pembahasannya. Jadi pas baca makalahnya langsung oh iya maksudnya ke sini gitu. Itu. Terus nomor 2 yaitu penambahan contoh kasus atau data untuk topik yang lain, karena yang kami baca khususnya
untuk makalah itu lengkap, sangat lengkapnya itu di bagian kasus bunuh diri, tapi untuk kasus yang lain masih kurang lengkap datanya. Jadi paling nanti ditambahin aja data atau contoh kasusnya supaya bisa lebih mudah memahaminya. Itu aja paling dari kelompok 4. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Ananda. Baik, tadi sudah ada Kang Fikri dan Teh Ananda. Apakah ada lagi dari kelompok 4 yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kelompok 3 yang sudah menyajikan. Ini sangat menarik ya pembahasannya di sektor klinis ya, di sektor klinis pembahasannya. Setelah kami baca dengan rekan-rekan terkait makalah kelompok 3 memang sedikit tambahan dari saya, mungkin di bab 3 ya, Kang Farhan, Teh Fitri dan Teh Yulis ya. Di bab 3 mungkin ya di saran mungkin ya, atau memang mungkin ini jadi apa ya, jadi warning juga nanti buat kelompok saya minggu depan tampil. Untuk saran memang cenderung apakah di bab 3 itu memang saran tuh seperti itu kalimatnya, atau memang di bab 3 itu kesimpulan tuh penutup itu A-nya, poin A-nya itu adalah kesimpulan, yang B-nya itu adalah implikasi bagi bimbingan dan konseling. Nah, ini yang tidak kami temukan di makalah kelompok 3. Jadi kenapa sih ibaratnya pertanyaannya, kenapa sih kita harus membahas tentang kesehatan dan kaitannya dengan kreativitas, itu impact-nya untuk kita sebagai guru bimbingan dan konseling khususnya itu apa gitu, seperti itu. Di situ tidak tersampaikan di bab 3. Itu saja Teh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada Kang Fikri, terus Teh Ananda dan Teh Rini. Apakah ada lagi dari kelompok 4 atau cukup ketiga saja? Cuman bertiga Teh, kelompok 3. Baik, izin untuk meng-review balik ya dari saran-saran dari teman-teman. Tadi yang pertama dari saran Kang Fikri, di mana di sini poin pertama adalah mengenai latar belakang. Yang seharusnya itu untuk latar belakang adalah landasan dasar ataupun dasar-dasar mengenai tema. Namun di sini hanya mengenai manfaat, mengenai hubungan kreativitas dengan clinical health clinical. Lalu selanjutnya perhatikan penulisan bahasa asing, penulisan huruf kapital, di mana itu ada di halaman 7 dan ada beberapa tipe yang perlu diperhatikan. Dan selanjutnya adalah mengenai pengertian geometri fraktal, penjelasan mengenai ideasional, ateriopsikologis. Nah, itu diusahakan untuk dijelaskan kembali dan gunakanlah bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Dan selanjutnya adalah halaman 17, baris ketiga, itu ada kalimat yang membingungkan dan masih tidak nyambung, jadi boleh untuk diklarifikasi lagi. Nah, selanjutnya adalah mengenai paragraf sarannya, jika ada satu kalimat, itu gabungkan saja dengan kalimat yang sudah ada. Oke, itu dari Kang Fikri. Dan selanjutnya, ini dari Teh Ananda, isinya cukup bagus, nah ada pujian, sudah lumayan lengkap. Namun untuk saran, agar mudah untuk memahami setiap topik, diusulkan untuk ditambahkanlah kata kuncinya di setiap topik, sehingga nantinya dapat diketahui, oh ini topiknya mengenai ini dan ini, begitu. Dan selanjutnya adalah penambahan contoh kasus, karena di beberapa kasus itu masih belum lengkap datanya, kecuali mengenai data bunuh diri. Oke, dan yang terakhir, dari Teh Rini, mungkin bisa ditambahkan di bab 3 mengenai implikasinya apa sih hal klinikal ini bagi dunia bimbingan dan konseling. Oke, mungkin teman-teman kita dari kelompok 3 bisa mencatat kembali sehingga nanti bisa diperbaiki makalahnya dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, terima kasih kepada kelompok 3, Kang Fikri, Teh Ananda, dan Teh Rini. Aduh, saya harus adaptasi lagi dengan bahasa Sunda. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 5 mengenai tanya jawab. Apakah ada dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai materi pada hari ini, yaitu Health and Clinical Creativity. Oke, silakan kepada kelompok 5.
Silakan untuk reaction, raise hand. Di sini ada Teh Nurlaila Sapitri Gajah, lalu Teh Widya Notasari, dan Nopi Triyanti. Oke, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Teh Nurlaila untuk mengutarakan pendapat ataupun pertanyaan mengenai materi hari ini. Silakan. Pertanyaan saya ada di chat ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Raudah masih di Raudah mute. masih mute Teh. Di mute Teh. Aduh, maaf. Oke. Di sini bisa kita baca bersama ya. Di kolom chat, di mana pertanyaan dari Teh Nurlaila adalah, dalam makalah kan telah disebutkan nih bahwa orang yang mengalami psikotik memiliki ide atau pemikiran orisinal. Namun, ide atau pemikiran orisinal itu hanya pada proses primer dan tidak ada pada proses sekunder karena terputus dengan kenyataan. Nah, pertanyaannya adalah, apa maksud dari pernyataan tersebut? Dan mengapa gangguan psikotik ini memiliki ide atau pemikiran orisinal? Apakah dari kelompok 3 bisa dipahami pertanyaannya? Oke, next. Terima kasih kepada Teh Nurlaila. Selanjutnya kepada Teh Widya, silakan pertanyaannya. Baik Teh, terima kasih kepada moderator. Tadi juga pada kelompok telah membahas tentang perubahan suasana hati, yang mana pengaruhnya bisa berpengaruh terhadap kreativitas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana seorang guru BK atau konselor di sekolah dapat mengembangkan potensi atau kreativitas pada anak yang memiliki suasana hati yang tidak menentu. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Widya. Bisa ditangkap ya pertanyaannya kelompok 3, di mana di sini tadi sudah dibahas mengenai suasana hati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran kita sebagai guru BK ketika menemukan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya apabila siswa tersebut memiliki suasana hati atau moodian gitu ya. Begitu ya Teh Widya ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Selanjutnya silakan Teh Nopi Triyanti. Terima kasih. Di sini yang ingin saya tanyakan bahwa tadi kan dibahas tentang individu yang kreatif itu adalah terkadang berpikir ingin bunuh diri. Nah, apakah ada pengaruhnya, maksudnya itu dari urutan kelahiran sendiri, bahwa di dalam makalah tersebut itu dijelaskan orang yang ingin bunuh diri itu biasanya identik dengan kelahiran urutan pertama dan tengah begitu. Kenapa tidak anak yang kelahiran bungsu atau tunggal? Nah, gitu. Karena setahu saya kalau anak bungsu dan tunggal itu daya juangnya lebih lemah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Nopi Triyanti. Pertanyaan cukup menarik ya. Tadi dikatakan bahwasanya kalau individu yang kreatif itu cenderung untuk dorongan bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan urutan kelahiran? Karena menurut Teh Nopi Triyanti ya, bahwasanya anak yang memiliki urutan kelahiran seperti bungsu itu memiliki daya juang yang agak rendah ya gitu ya, karena sudah manja atau bagaimana. Begitu ya Teh Nopi ya. Oke, begitu kira-kira dari kelompok 5 mengenai pertanyaan materi pada hari ini. Bagaimana Kang Farhan? Lalu Teh ya? Siapa dulu boleh Teh? Teh Fitri dulu, baru Teh Yulis. Teh Yulis, apakah sudah ready untuk menjawab pertanyaan pada hari ini? Iya Teh. Oke, Teh Yulis dulu ya. Silakan Teh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Teh Nopi. Kenapa anak yang lahir urutan anak pertama dan kedua lebih cenderung tingkat bunuh dirinya daripada anak bungsu atau tunggal? Saya akan jelaskan terlebih dulu. Anak pertama lebih tingkatannya dalam bunuh diri. Kenapa? Kita harus mengetahui dulu dari karakteristik antara anak pertama, kedua, ketiga, ataupun anak tunggal. Dari anak pertama, di mana dia cenderung konservatif, berorientasi pada kekuasaan, mampu memimpin dan memiliki tanggung jawab, karena dia merupakan anak pertama di mana dia memiliki tanggung jawab terhadap adik-adiknya dan memiliki suatu tuntutan, di mana dia merupakan orang yang paling peduli terhadap
adik-adiknya yang ada adik-adiknya yang di bawahnya. Tetapi karena dia merasa menjadi suatu contoh atau menjadi suatu yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya. Dan kemudian anak yang kedua, di mana berjuang melampaui kakaknya, di mana anak kedua di sini dia perkembangannya lebih tinggi karena ia berusaha berada di titik netral, di mana dia bisa menjadi sosok kakak dan juga bisa menjadi sosok adik, di mana kemudian cenderung ambisius karena dia ingin menjadi seperti kakaknya ataupun dia juga ingin menjadi lebih baik menurut versi dia. Tetapi anak kedua ini jarang yang egois. Tujuannya yang tinggi untuk mereka sendiri, yakni rentan gagal dalam melakukan suatu hal dan tahu mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Dan kemudian anak ketiga ini mendapat banyak perhatian karena dia pada anak yang bungsu dari orang tua atau saudaranya dan memiliki kurangnya pengalaman karena ia tadi terpaku kepada kakak-kakaknya dan memiliki perhatian yang lebih banyak tertuju kepada dia, mandiri, ramah, dan bisa melampaui kakaknya atau bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian anak tunggal ini dia lebih cenderung di mana dia tidak memiliki saudara, di mana dia bersaing dalam konteksnya kepada ayahnya atau dimanja, dilindungi, dan dia lebih kepada egois. Kemudian kesulitan dalam berinteraksi karena dia tidak memiliki saudara gitu. Mungkin dia tidak ada rasa ingin memiliki saudara, tapi dia hanya menjadi anak tunggal. Kemudian mencapai tujuan apapun yang terjadi. Nah, kenapa anak kedua dan anak pertama di sini cenderung ingin bunuh diri dalam konteksnya? Bahwasanya anak tengah ini lebih karena dia ambisius dalam ingin mencapai sesuatu, ketika sesuatu hal tersebut tidak dapat diatasinya, karena dalam mood, dalam keadaan suasana hati saja yang kita ketahui, ada suasana hati tersebut yang negatif, ada juga yang positif, di mana keadaan suasana hati yang negatif bisa membawa ke arah yang positif, bisa membawa ke arah yang negatif. Kemudian bagaimana yang suasana negatif bisa mengarah kepada positif, di mana misalkan seseorang melakukan sesuatu dan tidak dapat memperolehnya, di mana dia berusaha untuk memperubah hal tersebut menjadi hal yang lebih positif, bahkan lebih baik daripada mood yang positif yang karena sudah mencapai sesuatu, jadi lebih baik daripada mood tersebut. Kemudian anak yang pertama, karena dia memiliki lebih banyak rentan tuntutan dan tanggung jawab kepada dirinya, di mana terkadang ia merasa dia harus memenuhi segala tanggung jawab dan tuntutan yang ada tersebut. Nah, kenapa anak yang bungsu dan anak yang tunggal ini, ya memang ada kemungkinan anak yang bungsu dan tunggal ini mungkin ada kemungkinan juga mengalami hal-hal tersebut. Tetapi keadaan stres dan memahami dirinya, dia sudah dibiasakan dengan perhatian dan kasih sayang dan manja, di mana dia tidak cenderung kepada anak kedua dan pertama tadi yang berorientasi bagaimana ambius dan rasa egoismenya itu dalam menggapai segala sesuatu. Karena sesuatu hal tersebut ditentukan juga melalui jenis kelamin, jarak kelahiran, atau ukuran jenjang persaudaraan dan posisi lingkup dalam keluarga dan sosial ekonomi, atau status pernikahan dan ranking sosial. Misalkan dalam anak pertama, kedua, ketiga, ataupun anak tunggal. Misalkan kakaknya nih, misalkan dia ranking 1 terus nih, terus adiknya yang kedua ini enggak ranking gitu, atau yang standar gitu. Tetapi tidak memiliki kemampuan, tetapi dia mungkin memiliki kemampuan yang berbeda gitu, tetapi dia ranking, misalkan ranking di kelasnya. Otomatis bisa jadi juga orang tuanya yang memiliki memaksa anaknya gimana caranya dia harus sesuai dengan kakaknya gitu, yang anak yang kedua ini tadi, misalkan dia harus sesuai dengan kakaknya, di mana dia jika tidak bisa mengatasi hal tersebut adalah keinginan-keinginan yang mempengaruhi moodnya ketika perkataan yang muncul dari orang tuanya ataupun hal yang lain-lainnya, karena anak tengah cenderung menyakiti dirinya sendiri dan melakukan hal yang menurut dia itu seperti hal yang ingin dicari tahu gitu. Dia suka sesuatu yang itu menantang gitu, seperti itu. Tapi tidak semua anak pertama dan kedua itu lebih rentan pada bunuh diri juga. Tergantung individu. Ada juga individu yang tergantung dari
pengaruh dari keluarganya juga, lingkungannya juga, atau komunikasi antar keluarganya juga. Gitu. Terima kasih, Teh. Mungkin ada dari Kang Farhan dan Teh Fitri yang menambahkan. Boleh. Mau Teh Fitri dulu atau saya? Mangga, Kang Farhan dulu. Ya, dulu ya. Mungkin dari Teh Nurmila dulu mungkin. Tentang maksud dari mengapa psikotik memiliki ide atau memiliki analisis ini yang punten kan Farhan. Kang Farhan mau menambahkan ini dulu, menambahkan jawaban dari Teh Yulistia dulu atau langsung ke pertanyaan selanjutnya? Nah, saya sih punya jawaban untuk ketiganya, tapi kalau bisa. Oke, kalau boleh mulai dari tambahan dari Teh Yulistia dulu biar nanti lebih terurut. Oh ya, sudah. Silakan. Gimana? Tadi jawaban dari Teh Yulistia. Ini ada dua laptop. Iya, tadi kan mengenai pertanyaan dari Teh Noki mengenai kenapa anak pertama itu lebih cenderung untuk melakukan bunuh diri. Kenapa enggak anak bungsu atau enggak anak kedua begitu? Apakah Kang Farhan ingin menambahkan atau langsung pertanyaan selanjutnya? Saya menambahkan saja. Silakan Kang Farhan. Nah, kalau jawaban saya mungkin enggak seberat tulis ya yang pakai teori. Kalau saya lebih ke apa yang saya pahami, ini mungkin itu lebih ke tekanan psikologis dari keluarga gitu. Karena kan secara anak pertama itu menjadi contoh, dan kalaupun ayahnya udah mati, dia kan akan bertanggung jawab gitu secara biaya mungkin. Nah, terus anak kedua juga dia kan posisinya terhimpit antara anak pertama yang misal sudah mapan dan adiknya yang misal masih kecil, dan anak kedua itu mungkin ada keinginan untuk diidolakan gitu, tapi sedangkan anak kedua bisa saja belum punya sesuatu, baru lulus kuliah, belum punya pekerjaan. Nah, mereka itu bisa saja tertekan karena kondisi tekanan dari keluarga, yang mana misal keluarganya tuh keluarga berada, terus anak pertama tuh mungkin ini lebih ke tekanan psikologis, tapi bersangkutan juga dengan konsep dengan self esteem, dengan harga diri. Maksudnya ketika keinginan si anak pertama yang dia menjadi tanggung jawab dan contoh dari adik-adiknya, itu pasti keinginan pasti besar ya. Maksudnya secara gitu kan, anak pertama itu kan punya tanggung jawab, dia akan mematok target yang menjadi target itu menjadi harga dirinya sebagai kakak gitu. Ya, harga diri itu kan apa yang perbandingan antara apa yang dia inginkan dengan dibandingkan dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau misalnya dia inginnya seperti segini, tapi nyatanya apa yang dia dapat itu segini, itu semakin lebar jarak tersebut, ya harga dirinya akan semakin rendah gitu, dan semakin mendekati apa yang dia inginkan dengan keadaannya, itu kan akan hidup dengan sesuai dengan keinginannya gitu. Ya itu kalau dikaitkan dengan kreativitas, berarti kalau dia mampu untuk menahan dorongan tekanan dari keluarganya, itu udah ya, kalau misalnya dia kreativitas ya dia bakal fleksibel gitu ya, mampu untuk menahan hal tersebut dan memecahkan masalah tersebut, bukan darinya dengan berpikir untuk bunuh diri, tapi dia menghadapi, mencari jalan keluar gitu. Dan juga kalau anak kedua itu kan keinginan, contoh yang tadi, keinginan untuk kayak kakaknya misalnya yang sudah mapan, dan keinginan untuk diidolakan oleh adiknya, tapi dia itu belum jadi apa-apa gitu, dan disangkutkan juga dengan harga dirinya yang ingin diidolakan dan ingin jadi kayak kakaknya gitu. Karena dia belum punya apa-apa, ya dia akan semakin terus tertekan. Dan balik lagi, kalau misalnya dia orang yang cukup kreatif, dia akan fleksibel untuk menghadapi hal tersebut dan mencari jalan keluar gitu, bukan menghindarinya dan berpikir untuk bunuh diri. Hanya berpikir ya, enggak sampai melakukan untuk bunuh diri.
Terus apa lagi? Mau lanjut menjawab pertanyaan selanjutnya atau ada dari Teh Fit, mangga? Oke, Teh Rauda, mungkin saya ingin menjawab. Sudah cukup ya jawaban dari Teh Yulistia dan Kang Farhan, saya sependapat. Dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Teh Nur Laila ya. Benar. Di mana di sini pertanyaannya yaitu orang yang mengalami psikotik itu memiliki ide atau pemikiran orisinal. Namun ide atau pemikiran orisinal tersebut hanya pada proses primer dan tidak pada proses sekunder. Karena terputus dengan kenyataan. Apa maksud dari pernyataan tersebut dan mengapa gangguan psikotik disebut menghambat kreativitas seseorang, sementara orang yang mengalami psikotik memiliki ide atau pemikiran orisinal. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa proses berpikir primer dan sekunder itu di mana proses primer itu ada pada id dan proses sekunder itu ada pada ego. Kita ketahui bahwa di sini proses primer itu bersifat asosiatif dan tanpa hambatan, dan proses primer itu bersifat impulsif, libidinal, dan bebas dari sensor. Nah, kemudian sekunder itu sebaliknya. Nah, itu bersifatnya realistis, praktis, dan orientasi pada kenyataan. Nah, jika dilihat, kita kaji di psikotiknya ya. Nah, di mana orang-orang yang mengalami psikotik itu disebutnya atau itu mental disorder ya, di mana ia terputus, kita ketahui bahwa dia terputus dari kenyataan. Nah, di mana dalam bisa dikatakan kreatif apabila proses primer dan proses sekunder itu saling seimbang gitu. Nah, kemudian kenapa ini terputus? Karena pada orang yang psikotik itu mereka memiliki ketidakmampuan untuk membedakan realitas mana yang nyata, mana yang bukan. Di mana kita ketahui bahwa dalam mental disorder itu ada gangguan psikotik dan non psikotik ya, di mana gangguan psikotik ini gangguan yang membedakan kedua gangguan ini adalah tingkat keparahannya, di mana ketika non psikotik itu kita artikan sebagai neurotik ya, neurotik. Nah, di mana neurotik ini, pada tahap neurotik ini orang itu dalam tahap sedang, di mana orang-orang yang mengalami neurotik ini yang biasanya itu kita stres, cemas, panik, itu pun masih dalam kawasan neurotik. Tapi ketika kita mempunyai psikotik, itu berarti di atas neurotik itu sendiri, di mana itu lebih parah daripada neurotik, di mana ketika yang membedakan keduanya itu yaitu sense of reality, di mana ketika dalam tahap neurotik dia itu masih mampu untuk membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan gitu, mana yang realistis dan mana yang tidak. Nah, ketika di psikotik itu berarti orang tersebut itu sudah tidak mampu untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, dan tidak realistis gitu. Maka dari itu mereka yang psikotik ini hanya berada pada proses primer dan tidak berada pada proses sekunder gitu. Nah, kemudian biasanya sih psikotik itu juga banyak ya dipengaruhi oleh banyak hal ya. Nah, misalnya hampir semua orang itu juga sering ya sebenarnya mengalami neurotik gitu. Dimana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengalami sebuah permasalahan, sangat memungkinkan kita untuk berada dalam neurotik gitu. Tapi itu menjadi hal yang wajar, karena dengan kemampuan kita mengatasi permasalahan, mungkin kita akan turun kembali kepada normal gitu, kita biasa saja. Nah, ketika orang yang tidak dapat mencapai psikotik itu ketika ia mengalami sebuah permasalahan, misal stres, kemudian neurotik, dan dia tidak mampu untuk mengatasi masalahnya dan kemudian akan mengalami psikotik. Nah, itu intinya adalah bahwa memang
orang yang psikotik itu tidak mampu untuk melihat realitas, membedakan mana yang itu hayalannya dan itu apa itu kenyataan gitu, realitasnya itu seperti apa. Nah, itu yang membuat ide itu tidak kreatif, memang orisinal, yaitu bisa dikatakan idenya ide baru, namun ternyata ide tersebut itu tidak dapat dikatakan kreatif. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada kelompok saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Teh Fitri, dan tadi kita balik lagi deh ke pertanyaan dari Teh Nopi Trianti. Apakah Teh Nopi Trianti sudah puas dengan jawabannya? Tadi soalnya dilampaui sebentar. Bagaimana Teh Nopi? Sudah puas ya rasanya ya? Oke, sepertinya hilang ya. Kalau gitu, baik. Tadi Teh Fitri telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan Teh Nur Laila. Baik, saya kembalikan lagi kepada kelompok. Apakah tadi Kang Farhan sepertinya ingin menjawab ya? Oke, silakan Kang Farhan. Yang mana ya? Yang barusan atau ya, yang barusan. Yang barusan. Tambahan. Apakah ingin menambahkan atau tidak ada yang ingin menambahkan? Gitu. Ya. Ingin menambahkan ya Kang Farhan ya? Atau ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Boleh menambahkan kalau misalnya Teh yang apa yang Teh yang tanya tuh yang Teh Nur Laila, apakah cukup atau kurang? Oke. Teh Nur Laila masih ada di peradaban? Masih. Oh, alhamdulillah. Oke, gimana? Alhamdulillah udah beres. Terima kasih Teh Fitri ya atas jawabannya. Apakah ingin ditambah lagi atau sudah puas? Mungkin cukup karena memang tadi Teh Fitri menjelaskannya sangat rinci dan jelas. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari tadi dari siapa? Saya lupa. Ini dari Teh. Iya, Teh. Mana tadi? Widya. Iya, Teh. Silakan Teh. Teh Widya. Iya, pertanyaan dari Teh Widya di bawah. Teh Widya hilang tadi. Oke, silakan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Teh Widya. Ya, Teh. Mengenai perubahan suasana hati yang bisa berpengaruh kepada kreativitas. Nah, itu bagaimana peran guru BK untuk ketika menemui siswa yang memiliki kemudian begitu, itu bagaimana untuk meningkatkan kreativitasnya dan bagaimana mengembangkannya. Oke, silakan kelompok 3. Izin menjawab. Jadi bagaimana jika terdapat siswa yang kemudian atau memiliki suasana hati yang tidak menentu gitu. Jadi yang pertama kita harus melalui pendekatan terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan anaknya juga, kita tidak tahu nih bagaimana karakter si anak, apakah dia mutan atau dia mudah marah atau mudah emosional dan lain sebagainya. Di mana guru BK harus melalui pendekatan terlebih dahulu terhadap anak tersebut dan memberikan pemahaman terhadap anak tersebut. Karena bukan seseorang yang memiliki mood atau sedang moodnya negatif ataupun positif, itu tidak semua anak yang seperti itu memiliki hambatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana si guru BK atau konselor ini memberi pemahaman terhadap anak tersebut. Kenapa? Karena setiap karakter atau tipe anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin dia melakukan, ada anak yang dalam konteksnya dia introvert ataupun pendiam gitu. Jadi dia bukannya dia tidak kreativitas, bukannya dia memiliki mood yang tidak baik, tapi caranya mungkin berbeda. Dan kita harus memberi pemahaman terhadap anak tersebut. Karena dari mood negatif dan positif tersebut bukan berarti seseorang itu dalam mood dia negatif, berarti menampakkan bahwa seseorang itu mengalami banyak masalah. Karena ada juga seseorang yang terlihat memang dia karakternya yang memang seperti itu, tetapi tidak menunjukkan bahwasanya ia mengalami masalah gitu. Kemudian mungkin dengan konseling ya Teh ya, dengan konseling bisa dicari tahu dulu, karena seseorang jika mengalami suatu mood yang negatif dan yang berpengaruh terhadap anak tersebut dalam menjalani kehidupannya atau konteks dalam sekolah, misalkan permasalahan dengan rekannya dan lain sebagainya, pasti ada sesuatu masalah di dalamnya itu. Kenapa anak tersebut bisa mengalami mood yang tidak baik itu? Jadi guru BK tugasnya harus memahami, mencari tahu, mengidentifikasi apa yang terjadi, mengobservasi hal-hal tersebut, kemudian apa nih yang kira-kira
pas atau cocok yang akan kita lakukan sebagai guru BK, bersesuai dengan yang guru BK lakukan. Itu Teh menurut saya. Jika Teh Fitri dan Kang Farhan ingin menambahkan. Baik, silakan Teh Fitri dan Kang Farhan ingin menambahkan. Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Teh Yulistia ya, terkait dengan pertanyaan Teh Widya, yaitu bagaimana guru BK atau konselor mengembangkan kreativitas pada anak yang memiliki suasana hati yang menentu. Saya sepakat dengan jawaban dari Teh Yulistia, di mana kita memang sebagai guru BK tentu tidak akan melupakan tugas kita sebagai guru BK, yaitu memberikan layanan, baik itu dalam format bimbingan maupun konseling. Nah, di sini saya setuju ketika tadi Teh Yulistia mengatakan perlunya untuk kita pendekatan kepada konseli gitu. Artinya di mana di sini kita perlu untuk mengeksplorasi permasalahan konseli lebih dalam, karena terkadang mungkin mood suasana hati yang tidak menentu ini, suasana hati yang tidak menentu ini bukan sebenarnya permasalahan yang ia alami, bukan dari mungkin bisa jadi permasalahan ini merupakan gejala masalah, dan sebenarnya akar dari permasalahan bukan ini. Jadi perlu untuk guru bimbingan dan konseling dalam hal meningkatkan potensi ini untuk melakukan eksplorasi permasalahannya lebih dalam, bukan hanya eksplorasi permasalahan itu dari siswa saja, tetapi dari pihak-pihak lain gitu. Nah, kemudian ketika memang terjadi sebuah permasalahan, tentu kita akan memberikan sebuah pelayanan kepada siswa tersebut. Itu baik dalam konseling ya, proses konseling untuk agar siswa ini mampu untuk mengembangkan paham dengan permasalahannya, dan ia menyadari permasalahannya, dan kemudian ia mampu untuk mengambil keputusan yang baru, dan ia mampu untuk mengembangkan potensi yang ia miliki dan berkembang sesuai dengan proses perkembangannya pada saat itu. Mungkin itu saja. Mungkin Kang Farhan ingin menambahkan. Boleh, Teh. Izinkan, Teh. Mungkin saya itu agak kebingungan ya sebenarnya. Karena kan kita di bab ini juga membahas tentang bipolar. Apakah pertanyaan dari Teh ini hanya menyangkut tentang mood dan artinya kadang senang, kadang tidak gitu, kadang ya senang atau tidak gitu, atau mungkin yang bersangkut paut dengan bipolar gitu. Karena misalnya mood dan biasa itu kan normal untuk anak kecil, maksudnya ya kita hanya perlu biasa membantu untuk mengembangkan kreativitasnya, ya bisa membantu dengan berimajinasi dengan anak tersebut ya. Terus merangsang supaya anak itu mengambil pertanyaan yang kreatif gitu, terus menggali bakat dan minatnya kayak gitu. Tapi kalau beda cerita kalau misalnya itu bipolar, karena kalau bipolar itu kan kayak anak itu punya dua kutub, individu itu punya dua kutub antara mania dan depresi gitu. Mania itu kan senang berlebihan, yang bahagia itu berlebihan sampai tidak bisa dikontrol gitu. Terus kalau depresi itu kan dia terpuruk, tapi untuk kasus bipolar ini dia menyiksa diri sendiri, menyakiti diri sendiri sampai berani untuk bunuh diri, dan emang tindakan menyakiti diri sendiri itu emang dilakukan untuk bunuh diri gitu. Jadi ini untuk bipolar ini bukan ranah BK lagi, ini sudah masuk ke psikiater gitu, bahkan psikolog juga dilewati gitu. Kalau yang mudan itu ya normal untuk anak-anak ya, mungkin guru BK bisa tadi membantu anak untuk berimajinasi itu, merangsang membuat pertanyaan yang kreatif, terus membiarkan dia bereksplorasi dan menggali minat atau pikiran yang sekiranya mendominasi dia untuk berperilaku gitu ya. Mungkin begitu. Apakah cukup atau masih kurang? Oke, terima kasih Teh Yuli, Teh Fitri, Kang Farhan. Kita kembali lagi ke penanya, yaitu Teh Widya Novitasari. Assalamualaikum Teh Widya.
Apakah kira-kira sudah jelas jawaban dari kelompok 3? Ya, baik Teh, cukup. Terima kasih cukup banyak dari para penyaji. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 yang sudah, dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi ya pada hari ini ya gitu. Nah, karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, apakah teman-teman ada yang lagi yang ingin bertanya atau langsung saja kita tutup? Sampai jam berapa ya, Teh? Kita 14.40 ya? Ya kan? Jam 14 berapa? 14.40 kita kan? Masih ada 3 menit lagi. Ya, 5 menit lagi lah. 5 menit. Iya. Saya nanya nanti lama jadinya. Ya, lama juga ya. Enggak, sok aja kan. Kalau nggak apa-apa lah Kang, yang lain nggak gimana? Apakah bersedia waktunya diambil oleh Kang Rizky? Oke deh, boleh ya, Bakti setuju ya kelompok 3 ya? Oke deh, silakan Kang Rizky. Kalau nggak bisa terjawab sekarang pun ya jawab nanti aja. Nanti PC aja Kang Rizky. Iya, PC aja saya. Kang kita Fitri itu atau Teh Yuli bisa. Pantau terus. Astagfirullahaladzim. Oke, ini mungkin hanya sekedar rasa penasaran ya. Jadi saya lihat bahwa orang yang mengalami, tadi kan dari penjelasan TVRI itu, orang yang mengalami psikotik itu punya pemikiran yang orisinal. Nah, psikotik itu pada dasarnya adalah masalah dan penyakit, tapi punya kecenderungan untuk bisa disembuhkan jika menjalani terapi yang tepat, terutama dari psikiater. Terutama itu kan lebih, dia harus ada konsumsi obatnya, bukan hanya dari terapi itu sendiri. Nah, saya pernah ketemu beberapa kali dengan orang yang mengalami, ya mungkin jatuhnya nggak hanya psikotik ya, jatuhnya ke skizofrenia ya, itu atau gila ya. Nah, kok si Reza ini mainnya dengan orang gila gitu ya. Nah, jadi saya tuh mendengar kata-katanya itu mungkin antara part dan partnya itu tidak nyambung gitu, tidak dapat keselarasan antara satu ide dengan ide lainnya. Tapi apa yang dia sampaikan tuh memang sesuatu yang bikin muncul experience gitu. Ya juga ya kayak gitu. Saya mikir apakah saya mulai ikut dengan itu gimana gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih, kan tadi jelaskan bahwa memang itu muncul pemikirannya orisinal itu saat dia sakit. Apakah orang yang mengalami psikotik tadi ketika dia sudah mulai sembuh, kemudian dia mulai sadar, apakah ada kecenderungan pemikiran orisinalnya itu tetap bertahan, bahkan meningkat menuju sebuah titik kreativitas, atau malah dia hanya akan jadi orang yang kesulitan untuk berpikir itu sendiri? Gimana? Oke, masih ada lagi 2 menit waktu ya. Terima kasih Kang Rizky. Karena Kang Rizky berdasarkan pengalamannya berteman dengan bertemu. Iya, bertemu. Oke, bertemu dengan rekan-rekan yang memiliki penyakit psikotik, cenderung ke skizofrenia. Ya, itu memang saat kita berkomunikasi dengan mereka part per part dalam perkataan itu yang tidak nyambung, tetapi terkadang pernyataan itu menimbulkan experience ya, gitu ya Kang Rizky ya. Oke, tapi yang pertanyaannya adalah ini kan munculnya saat sakit nih, pemikiran orisinalnya itu saat mereka sakit ya. Tapi bagaimana apabila mereka sudah mulai sembuh, sudah mulai hilang psikotiknya ataupun skizonya, apakah pemikiran orisinalnya itu akan lebih meningkat ke arah pemikiran kreatif atau bagaimana? Begitu ya, Kang Rizky. Oke, silahkan. Masih ada 1 menit lagi. Apakah ini dijawab saja atau mungkin nanti komunikasi? Boleh deh. Kalau masih ada. Oh, udah habis waktunya. 1 menit lagi, Kang. Oh, belum waktunya. Kalau teman-teman nggak apa-apa, waktunya diambil Kang Rizky, Kang Farhan nggak apa-apa. Ini hanya rasa penasaran ya, karena kan berarti kalau jadi gila berarti bisa jadi lebih hebat dong. Apakah kita harus jadi gila? Ya enggak juga sih. Silakan. Bukan Kang Reza saja sih yang pernah ketemu. Saya pun sering pas satu kan nggak ikut untuk orang dewasa. Dan penelitian itu ke sana. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah kalau udah sembuh itu akan masuk dalam pemikiran yang kreatif gitu? Bisa karena
kreatif itu kan sesuatu yang baru, tapi ketika si orang itu sembuh, dia akan menyesuaikan gitu, otak pikirannya itu akan menyesuaikan dari ingatan sebelumnya. Ketika dia punya ide-ide orisinil, dia akan disesuaikan apakah ada dengan realita gitu. Karena kalau misalnya dia ketika gila, ya, ketika skizofrenia itu, mungkin dia pernah berkata gini, contohnya aja, karena di bumi itu sedang COVID, ya gimana kalau misalnya aku pergi saja ke Jupiter gitu. Ya, ketika dia sembuh, ya dia akan sadar gitu, wah itu nggak mungkin, karena kan nggak bisa ditinggali Jupiter itu. Nah, dia akan menyesuaikan kembali pikiran-pikiran yang telah dia buat dengan keadaan dia pas sembuh gitu. Kalau misalnya itu emang realitas, ya dia akan bisa menjadi kreatif, bahkan inovasi gitu kan, inovatif, karena mungkin saja bernilai dengan orang lain, orang banyak gitu Kang. Oke, puas ya Kang Rizky ya. Oke. Terima kasih telah Ini menjawab rasa. Iya, Sudah lewat ya. Apabila nanti ada lebih diskusi lagi, silahkan hubungi kelompok 3. Dan ini waktu telah menunjukkan 14.41. Berarti waktu kita sudah habis untuk pertemuan kali ini. Saya Rauda sebagai moderator, mohon maaf bila apabila ada kesalahan kata, perilaku, dan semuanya. Semoga kita selalu sehat selalu dan sukses selalu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih ya Kang Teteh. Terima kasih Kang Farhan. Iya, Menjawab terima rasa kasih. penasaran saya.